Assalamualaikum, adik-adik kelas 5. Siap membuka rahasia jurus berpikir paling hebat di dunia ini? Waalaikumsalam Kak Aisyah. Kami siap sekali belajar jurus baru untuk memecahkan semua masalah sehari-hari kami. Bagus. Hari ini kita akan berkenalan dengan berpikir komputasional, disingkat BK. Apakah itu BK ya? Berpikir komputasional adalah kemampuan menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan teknik berpikir ilmu komputer. Intinya, BK membantu kita menyusun solusi yang logis, masuk akal, dan sistematis atau berurutan. Penting kan? Berarti, BK membuat langkah kita terstruktur dan tidak asal-asalan ya, Kak? Ini seperti jurus ninja hebat. Tepat sekali. BK adalah keterampilan memecahkan masalah yang dilakukan bertahap, mencari solusi efektif dan efisien. Contoh mudah, bayangkan kamu mencari sepatu yang hilang. Apakah kamu mencari di sembarang tempat adik-adik? Tentu tidak, Kak. Kita harus mencari secara teratur. BK membantu kita menyusun langkah pencarian yang logis. Langkah pertama, cari dulu di rak sepatu. Jika tidak ada, baru lanjutkan ke langkah berikutnya. Hemat waktu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat penting. Mengapa kita harus memiliki jurus berpikir BK ini? Apakah BK hanya untuk mencari sepatu yang hilang saja, Kak? Atau ada manfaat yang lebih hebat lagi? Tentu ada. Pertama, BK membuat kita dapat menyelesaikan masalah dengan lebih mudah, seperti robot pintar. Kedua, BK membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan tidak menyesal di kemudian hari, insya Allah. Wah, kalau begitu saya bisa memutuskan game mana yang harus dimainkan tanpa kebingungan lagi ya, Kak? Benar sekali. Ketiga, BK mengajarkan kita cara berpikir yang kreatif dan terstruktur atau teratur. Terstruktur artinya kita tahu langkah demi langkah, seperti resep memasak makanan enak yang benang dari awal sampai akhir. Dan yang keempat, jurus ini membantu kita menghemat waktu dan menjadi lebih efisien. Solusi cepat dan tepat. Saya mengerti. Jika kita efisien, berarti kita bisa punya banyak waktu untuk mengaji dan bermain bola, Kak. Hebat! 4 manfaat ini adalah kekuatan super yang akan adik-adik bawa dalam kehidupan kita setiap hari. Sekarang kita bicara tentang teman dekat BK. BK sangat erat kaitannya dengan 4 kemampuan penting di abad ini. Kita sebut ini 4C. C yang pertama adalah critical thinking atau berpikir kritis. Apa itu kritis? Berpikir kritis? Apakah itu berarti kita harus mencari kesalahan dari semua hal, Kak Aisyah? Itu sulit. Bukan mencari kesalahan, tapi menganalisis masalah secara mendalam sebelum bertindak, adik-adik. Pikirkan baik-baik. C yang kedua adalah creativity atau kreativitas. Ini jurus menciptakan solusi yang benar-benar inovatif loh. Saya suka kreativitas. Berarti kita bisa menemukan cara baru membersihkan kelas tanpa menyentuh sapu. Mungkin 4. Kreativitas muncul setelah kamu memecah masalah menggunakan BK. Solusi baru yang belum pernah ada. C yang ketiga, learn communication atau komunikasi. Kita harus gonja menyampaikan ide dengan jelas kepada orang lain. If the solution is great but cannot be explained, others will not understand. So it must be clear. Komunikasi dalam BK berarti kita menyusun ide kita dalam urutan sistematis, seperti alur cerita yang mudah diikuti. C yang terakhir adalah collaboration atau kolaborasi. Bekerja sama dengan orang lain mencapai tujuan bersama. Misalnya, saat kita membersihkan lingkungan sekolah, setiap orang punya tugas dan kita bekerja sama. Juara! Kolaborasi membutuhkan semua C lainnya. Kamu harus berpikir kritis, kreatif, dan mengomunikasikan tugasmu dengan baik. Ingat, 4C dan BK adalah satu paket jurus hebat untuk sukses di masa depan kita, insya Allah. Mari kita coba terapkan BK pada contoh yang lebih mendalam sekarang. Membuat jadwal harian yang teratur. Langkah pertama BK, dekomposisi atau memecah masalah besar. Apa saja kegiatan harianmu? Pecah kecil-kecil. Ada sholat 5 waktu, belajar di sekolah, makan, dan membantu ibu membersihkan rumah. Itu 4 bagian utama. Bagus. Langkah 2, pengenalan pola. Apakah ada kegiatan yang selalu terjadi berulang dan memiliki pola sama setiap hari? Tentu. Sholat 5 waktu selalu ada di jam yang sama setiap hari. Itu adalah pola yang sangat kuat. Luar biasa. Langkah 3, abstraksi. Fokus pada hal terpenting. Mana yang paling utama dari semua kegiatan itu? Tentu saja, sholat tepat waktu adalah yang paling utama. Kita harus dahulukan kewajiban kita sebagai muslim yang taat.
Langkah terakhir, algoritma. Menyusun urutan langkah-langkah kegiatan harianmu secara detail dan berurutan dari awal sampai akhir. Jadi, kita mulai dari yang paling utama ke yang kecil enggan. Jadwal saya kini logis dan efisien. Solusi terstruktur ini akan membuat hidupmu lebih teratur, efisien, dan ibadahmu pun tidak akan tertinggal. Jadi, apa inti dari berpikir komputasional? Yaitu memecahkan masalah dengan langkah yang masuk akal dan berurutan. Berpikir komputasional membuat kita dapat menyelesaikan semua masalah sehari-hari secara efektif dan efisien. Tepat sekali, jurus ini membantu kita menjadi lebih teliti, membuat keputusan baik, dan menjadi pribadi yang terstruktur. Saya janji akan selalu menggunakan BK saat saya punya masalah, baik itu tugas sekolah maupun tugas rumah, Kak. Alhamdulillah, keep practicing, because computational thinking is a great technique that must be honed every day. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba adik-adik.